Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Wa taras samsa idza tala'at tajawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fawwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Faman mongkote sapa azlamu luwih zalim, ela ahada dise ora nang siji azlamu kang luwih zalim mimman dibanding wong. Iftara kang gawe-gawe sapa man 'ala Allahi ing atase Allah kadiban ing kedustaan. Oleh gawe kedustaan binis batisari iklan nisbatno anani mitra anani kutonan ilahi marang Allah Ta'ala. Itu kaidah umum. Niki kala dawuh sapa ba'du fityati sebagiannya pemuda apabila antar mereka rembukan sebagian mereka usul libadin maring sebagian ini. Usulnya ngeten wa idzi tajal dumuhum wa ma ya'buduna lillah. Wa idzi tajal dumuhum lan nalikane wis mutusno uzlah sira, mutusno berpisah sira. Belum ing para raja sing dolim. Maksudnya ketika kamu berusaha untuk memutuskan anti kebijakan raja sing dolim, yaitu raja sing nyembah liyane Allah. Wa malan kowe ninggalo perkara yang buduna kang padha nyembah sapa raja lan para kaum ila ora kecuali Allah. Pakmu mongko mirya sira kabeh, mongko menuju sira kabeh, pengungsiya sira kabeh. Ila kasih maring guwa. Yang sur moko bakal gelar lakum kedua sira kabeh. Sapa rabbukum pangeran sira kabeh min rahmati sang rahmati Allah. Wa yuhayyi lan nyediakna sapa Allah lakum maring sira kabeh. Min amrikum ing urusan sira kabeh. Awalnya nyediakno mirfaqon ing sarana kecukupan, mirfaqon ing tatanan kecukupan atau sarana kecukupan. Bagian sira anu mirfaqon, bagian sira anu marfaqon. Bika trini ini kelan kasroimem bapak kipa ilan takhaipa wabil aksi ilan selamat wali mirfaqon marfaqon. Mata kese perkara tartafikuna kang ngalap manfaat sira kabeh di ilang mak. Rupa-rupane minggodain kang mangan itu wa asa innan mangan suri. Wa asa innan mangan suri. Wa tarolan ningali sira ayuhan nadir. Wa tarolan ningali sira. Yesin sira pinten mawon yesin ningali. Asam sa ing tengene. Ira tolaat narikane terbit apa samet. Mbok tingali tajawar utawa tajawar. Engkang meleset apa srengenge utawa ingkang menghindar apa srengenge. Iki kuna namane ingkang condong apa srengenge. Pitasiti lantas kit tajawar, wa tasiti lantas kit tajawar uta sira iki to. Tamiru tegese condong apa samet. Condong angka sih ngeduwi sangka arah guane asabil kafi. Zat al-yamini ing arah kanan. Nah iya tadi sisi yamin. Koida korobat analikani suruh apa srengenge takri guru mongko ninggal apa samet ing asabil kafi. Ditinggal di atas himani ing arah kiwa. Manane tatruku tegese ngembarno apa srengenge ing asabil kafi. Watata jawa julang liwati apa srengenge anu sangi asabil kafi. Pala kusiku mongko ora mekenani apa srengenge ing asabil kafi al-sadata kelan pasti. Wahum fi fajwatin minan. Wahum ti ashabul kafi fi fajwatin ing dalam tanah sing lapang utawa gua sing lapang atau gua sing terbuka. Wahum fi fajwatin, wahum khaliu ti ashabul kafi fi fajwatin ing dalam tanah sing lapang minggu saking al-kahfi. Muttasain tegese barang sing jembar nal kahfi saking gua. Yana luhum merkolek, yana luhum iso nyentuh, iso ngenani. Gum ing asabal kafi apa bardurihi apa adume angin wanasi muhalan sumilire angin wanasi muhalan sumilire angin dari kami ayatillah dari kau temukan kejadian ayat maturut sebarang kang kasebut min ayatillah itu setengah saking biro-biro ayat Allah dala ini kudrogi di biro-biro dalil kekuasaan Allah
Mayyahillah. Man di sapa wong iku yakin nunjukna sapa Allah bahwa mengode man ku alim mudati ku hakikate sing do petunjuk. Dia mestine macane al mudati kan dengan dia. Tapi ini dikira ai kita mun boten dengan dia. Wa man disapane wong iblil iku nyesatna sapa Allah falan tasina. Mongko ora bakal metu sira lagu maring man ora betuhi walian sing wong sing dadi kekasih mursidan ingkang mimpi. Watas akulan nyongko siro bumi asabal kaki, laur aita diparen ningali siro bumi asabal kaki, buat tingali kodon ingkang melek. Muntabihina tegese ingkang melek kabeh. Mergo li anna ayunahum korona sak temne pira-pira mripate asabul kaki munfatihatun kebuka. Utai kodon jam uya kodin jame lapat ya kodin, manane melek ya kidin jam uya kidin jame lapat ya kidin, jika perlu iklan dan proyek. Kalau hale te asabul kaki ruku ben wong sing turu kabeh, nyamun tegese wong sing turu kabeh. Jamuro iden lapan yang jamai wong sing lapat rukut jamuro iden jamai lapat roh. Wan kol ibu lamola malik itu dunia asal kaki datalan ini ing kanan wada kasimari lan sisi. Jadi guru kalau masuk 2 tahun si Allah tak sulat koyo ramangan apa al ardi bumi. Hukum aku ing pira-pira daging asal kaki. Wakal burung utawi asune asabul kaki itu berarti perlu engkang gelarno, engkang dilujurno terus zero ID sikil ngarepe asu, ya teyi tegese tangane asu. Sikil ngarepe asu dilujuro mengarep diwasi di ana ning mulut dua. Di sinai kaki tegese ana ing mulut dua. Wakal lan ana toko asabul kaki dan pola gunalikane padha malik sapa asabul kaki. Mangke nak turune molak malik katane boten nopo boten akhir. Ing pola mongko melok malik apa asu. Bahwa kalau asu yang miskin padane asabul kaki dinome ing dalam gaya turun. Turunnya yang ngolok melek. Walau kau dua lan apa? Mana jadi nabung jatuh itu turunnya apa? Oh iya, jadi mau jadi nak turun lalu ketok napa? Oleh boleh bujune malah wedi. Aneh-aneh. Wong nak nganggur wae. Ata boleh ati ngeten iki mereka ada wong saleh di dunia pengiran. Sampeyan ora saleh tapi kepengin koyo wong apa? Saleh. Ibu saleh itu apa? Lawit tolak. Longge dong. Sampeyan turu ben ketok melek iku kan ben ketok jaduk ben dunya aman. Berarti wong kedunya nang bakal jadi wali, paham. Mergo duwe ijazah demi ngamono tuh. Tapi direwani mboten mergo ninggal tidak tampil. Paham. Bahwa teatur misul padane asabul kafi sinaming dalam turu walya qadarilah. Lawit tolak salamun ningali sira ane dinyatake asabul kafi. Lawan lekarik tine lumak yu siro berlari siro menjuntangnya asbab kaki siro dan kelam lemari dan wala mulik lan yektine bakal den kembali siro tapi silan takit wala mulik watapi silan takut kata sira kita wala mulik menjuntangnya asbab kaki kue diketahui rukan apane begini rukan apane begini atau rukan apane begini disukunin kin dan sukunin air rukan buat demialan dumai air rogan tak apa mana aku nyegah dunia tabal kaki sop Allah birrabbi kelawan kabilah atau kelawan iki coro minjuku ahad dengan ne wong suci alaihi mengatasi asbab wakadari kalam iku mungkin kabeh kama apa kaya oleh nglakoni sing diimpi asbab kami mak perkara zakarna kamu disebut bahas nana eno ingsun bumi asal berkasi, ekosna bumi kecil nana eno ingsun bumi asal berkasi. Ya tasalu supaya saling berdialek, saling tanya atau asal berkasi, jenderum antaranya asal berkasi dianggap. Anhalihim tanging keadaannya asal berkasi wa muddati luktihim lan mongso menangi asal berkasi. Bon, mereka dialek. Di antara dialek yang ngeten, kalau ngucap pokok ilang sing ngucap miutai asal berkasi, kapan lebih kapan gue menang ini? Kalau pada ngucap toko bagiannya asal berkasi. Lapis na yoman au pak doyo. Lapis na menang kita yoman yang sedino au pak doyo menuto yang separuh dino. Li anak rumah sating asabul kafi kuda kol. Bodoh mancing sopa asabul kafi al kasbar yang kedua. Oleh mancing idatul isamsi nalikane matahari sering. Dawaku itu lang tentangnya sopa asabul kafi dahulu dia nalikane surupe sering. Dene mlebu guwa pas esok. Tangi pas sore. Lah pas ono mongko padha nyangka sopa asabul kafi Anaru tak temui huruf itu huruf dia berdukuli itu lebih turu
maksudnya misalnya dino Senin, Minggu, tanginnya ya sore jadi dino apa? Padahal untuk tolong atas saya kenal apa? Ya kacau ada. Untuk atas saya ketahuan merasa turun tengah apa? Ini lagi kata soleh tentang turun. Ya jangan tanah sih, terus. Kalau dono mau kepodonya foto Pak Sabul Kafi, anak tak tenar surat huruf, iku ya mau guru ya bersyukur, iku surupnya dino apa? Dikira dari yang sama. Semua kalau mengkonomi pada mengucap sopa asal juga mutawak sisi nak kami mungkin kambing kabeh. Orang komentar kabeh, maksudnya menyerahkan urusan yang Allah tidak kan dalam mengkonomi kabeh. Oleh Dawa ngatan, gue serata bakat, gue kira oleh dulu roh hukum alamu bima lagi. Roh hukum dari pangeran sira kabeh alamu dat sing wis pirsa utawa ingkang pirsa iman perkara lagi hukum kang meneng sira kabeh, kang turu sira kabeh. Saiki papatu mongkon-mongkon sira kabeh akadakum salah siji sira kabeh. Diwari ikum kelawan koin sira kabeh utawa mata uang sira kabeh utawa diwar ikum kelawan mata uang sira kabeh minta disukuni ro lan sukune ro diwar ikum maka dia lan katene ro diwari ikum maksud sira iki bibit ikum tegese kelawan mata uang perak sira kabeh dadi yo ikilah fitdo to dadi ikilah wari ikum bilang Madinah di maring kota. Sama yukolin kan den ucap ngopo ngene iki tak temne Al-Madinah abis sama takkan den arani alana yang sakit torosus dipakai roh lawan pakai torosus kalian dirmoko becik ningali yo sapa ahad ayuha asqatu aman dine utawi Madinah itu asqalu api apane to aman apane panganane sing manganane halal dari ayu api matil Madinah dikece utawi dine pira-pira panganan kota halal ingkang halal apa ayu. Pokoknya blonjo golek panganan sing halal. Kayak si mongko neka no sapa ahadipun sira kabeh pilih kendaraan rezeki minggu saking aira askato aman to minggu saking ko aminal Madinah. Wal ya kalan to. Lan becik lono sapa ahad. Wala isirona lan ojo sampe ngetokno sapa ahad minggu sira kabeh ahad dan minggu. Maksudnya kena belajar di kota hati-hati sampai konangan raja-raja tinggal penyongkone keadaannya masih sama. Innarum karena yang soleh rawan itu sah. Jadi orang soleh malah dia orang rawan. Lucu pak. Tapi orang soleh ini pinter boleh dunia. Jadi rapati soleh pak. Ini orang soleh orang rawan. Ini kan orang soleh apa? Gak rawan. Rapati dunia. Innahum satene para raja iyat parulan iyat daru lamun menang to nantok sapa raja lan tak balane aliku ing atase sira kabeh. Yarjumu mongko bakal balang utawa bakal ngrajam sapa raja tak balane kok sira kabeh. Ya suruh dite bakal ngrajam sapa raja tak balane kok sira kabeh dile iklan rajam. Ayu itu kum to balekna sapa raja tak balane kok sira kabeh. Dibalekno kimilatihim ing dalam agamane raja tak balane. Dan apa nganti dibalik lo walan tumsik ulang ora bakal bisa sira kabeh dan nalikane mangkono. Input tum lamun bali sira kabeh timila tinggal agamane raja, kowe ora bisa abadan ing dalem selawase lama. Abadan ing dalem selawase lama. Pun kula terang lagi jadi masalah asal itu rata-rata tiang itu meyakini tak iki derek Syria. Wilayah asal Kafi tak mangke derek itu napa? Ya, tapi itu tidak musnah, tidak musnah. Kalau baca cerita hukum pekebun ya. Ada dua ketentuan masalah ngadepi raja atau penguasa yang zalim dan Anda tidak mampu menandingi. Mesti lemah. Inti dia itu hijrah. Terus Ashabul Kahfi ketika dipaksa yang berlolo, itu mutus menapa hijrah. Fakwu ilal kahfi yang syirlakum rabbukum ya. Itu sama dengan Rasulullah ketika para sahabat ngadep di kafir Mekah dan Islam terus memutuskan sahabat-sahabat yang hijrah menuju Habasah. Jadi kalau kita dari segi hukum ini kok ansal. Begitu juga tak berisi wonten istilah masalah jika kamu di mana-mana maksiat atau ada maksiat itu boleh istilah sebagaimana yang dilakukan Ashabul Kahfi. Jadi pada kue kecil terus mengikuti milah mereka, keadaan mereka, walan tukliku dan nopo akan. Kalau baru cerita ini,
berbau-bau banget nanti tulis ning omah mati ra kok. Nek jane cek ra kok. Kulo nyuwun jenengan ngaji kula ngaji kalian kita. Niru asabul kahfi niru kesatriaan. Ojo kok niru perkara omah ora napa. Soal asabul kahfi taruhane nyawa. Berjuang demi tahu. Taruhane nyawa berjuang demi tahu. Terus bersimpul nomor Yogo omah ben boten. Cara kula enggak pati kerja ini dan jadi cara kula mergani para pejuang tiru perilaku wani mati demi agama wani ninggal anak keluarga demi apa buatan masalah-masalah yang berbau ya kan mau nulis orang bisa tapi ampun berlebih ini penting mengatakan karena nanti yang ditiru Rasulullah yang disyariatkan Rasulullah itu juga hal-hal yang menyangkut tauhid. Kalau mau tahu ini hadis sopan. Yushiku ayakuna khairu malil muslimin gunamun yasbahu biya sya'fal wa mawaqi al-qabri yafiru fi dinihi minal fitan. Nanti di akhir zaman itu saya khawatir ada satu zaman yang sebaiknya orang itu hidup di lereng-lereng gunung mau bawa wedhus siji loro mau demi menghindari fitnah. Itu serius gambaran dengan dinasti. Tentu kalau sekarang ditiru dan mungkin jadi orang soleh. Kalau ulang yang India kayak maksiat, yang gunung bawa wedhus loro. Gak ada wedhus loro nomor 3 nak ngelak di mobil susunya di perut. Kon harus sih di sebelah. Nah tapi anak gitu, semangat godong dan sebagainya. Mau yakir rugi ini minal fitan, gini. Semangatnya namun tunggal yakir rugi ini. Minal kita. Yang penting agama atau akidah itu diselamat. Buat ini kalau cerita cara menyimpulkan Rasulullah misalnya tentang asabul kahfi. Terus Imam Ghazali jawabnya, jika kamu itu ulama dan Islam maka haram. Atau tidak ulama Islam tapi akidahnya belum kuat juga nopo. Karena nanti Anda akan mempraktekkan Islam secara subjektif, secara sepihak. Ternyata ini kalau sudah dan ini saya lakukan. Dan semua ulama juga melakukan ini. Alaikum bitikar wasiar. Kamu dalam menghadapi orang banyak itu punya baju dalam dan punya baju luar. Disebut bitikar kalian apa? Syiah. Misalnya gini, ini contoh paling gampang. Saya tambahan seorang kiai punya uang di bank 2 juta atau 1 juta atau punya beras itu pokoknya kiai makmur. Maksudnya hari ini Anda ada kelaparan. Terus di atas kampung itu ada fakir miskin yatim gitu, punya cara selamatan. Mau hitung dina di bapaknya atau apa. Miskin sekali, kita tahu dia itu miskin. Ngundang orang 50, kira-kira yang saya 1 juta. Karena saya ini kiainya, tentu bisa ngonibus. Mulai bisa. Kita juga dapat berkah. Kira-kira nilainya 20. Ini rumah tenang gitu. Yang biasanya yang ini benar-benar tetap di jalan yang terang. Sampai tetap di jalan yang apa? Selama ini hukum sosial kita, nak diundang orang melarat itu kok. Alasannya nak diundang orang melarat sakit. Maka kita ada. Selama ini saya juga datang, asal saya nggak ada itu saja. Nah, lalu saya sering bilang ke santri-santri saya, termasuk saya bilang di sini. Menurut aturan agama, itu yang kaya bersedekah sama yang miskin. Jika lucu sekali dalam pandangan Tuhan, nak gue nopo berkat sama merasa salah. Bagaimana mungkin Anda yang lebih kaya menerima sedekah dari yang lebih? Ini bukan urusan tahlilan hukum tahlil, bukan urusan itu kan debat orang-orang. Ini urusan sosialnya. Menurut aturan agama, yang juga ngegei itu marah. Tapi ini ada satu kejadian sosial di mana orang marah duwe gawe, yang juga bioenergi lah, yang nopo contoh marah. Paham ya? Nah ini sampai harus punya 2 ilmu. Ilmu sosial adalah kita harus datang dan menerima berkat itu, karena kalau nggak diterima ya sakit betul. Bagi yang ngasih dia sakit. Tapi sampai sebagai orang yang waras secara agama harus berhitung utang. Harus berhitung apa? Jadi misalnya kalau nilainya 30.000, mau kapan-kapan anaknya pakai itu terus. Memang harus jangan ekstrim. Misalnya kalau hari itu kamu kasih mungkin tersinggung. Tapi sama harus hitung utang. Tak 1 bulan ke depan, tak setengah bulan ke depan. Pokoknya kalau ada momentum tepat harus kamu kasih 30.000. Senilai berkat yang kamu. Sehingga sunnahnya Tuhan bahwa yang
sugih ngasih wong larat mati ya. Ojo kowe dadi wong sugih sing juga kadang dia ini enggak berpisah. Bantu berbang murah rokokan belegen damai barang. Itu ngawur gitu. Kitab gitu. Ketok tangan Bapak. Karena enggak ada ajaran agama wong larat konsultakan wong sugih sing ana wong sugih sedekah. Itu harus kamu meskipun kamu punya seni cara mengkasihkan. Paham ya? Melakukan gak kepen kita. Amerika terus melakukan. Ini jenis alaikum bisa. Ini harus sampai pegang. Ini agama. Itu dulu gitu. Rasulullah itu gitu. Rasulullah lalu dikasih orang lebih miskin. Jatuh. Ya Nabi ya langsung balas tapi jatuh. Sampai Nabi itu punya gandanya. Arti ini hilang ganda. Arti ini hilang ganda. Sama ini. Jadi disebut Quran wa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rus. Jika kamu dikasih kehormatan dari orang lain, maka balaslah yang lebih baik atau setidaknya itu tidak hanya masalah salam, masalah harta, masalah sosial juga. Mau coba biasa niai, pasti dikei juga mikir. Rawa-rawan beri gede semacam. Juga dinurani. Lo coba ya, tangan juga kan. Kurang setengah juga, misalnya di WGW, tidak 5 juta lekor. Komnya wong melarat, WGW, tidak 2 juta. Tapi kalau semua orang berpikir kayak saya, wong 40 yang diundang, merosot diundang kafe 20.000, suatu saat kan, itu suatu saat jokim. Yang waras kita ini balik untuk berbuka. Tapi kalau yang waras semua, tetap suatu saat, bah. Saya berharap yang ngaji di sini jadi wong firman. Mergo ajaran Nabi wong juga nih udah kau wong marah. Orang kok marah nih berkoi. Ini bukan. Ini bukan urusan sok suci, tapi ini aturan agama. Cuma kayak rasa sok suci langsung balik nih ekstrim. Napa? Ekstrim tidak baik. Tapi harus praktek. Makanya saya ini kalau ini tak habis dinikmat, saya senang sekali. Dengan perilaku saya syukur sama Allah, gak jadi mungkin gagal itu syukur. Itu cerita sampai tahu, kerjanya ada pergudangan, duduk-duduk perkara kota cerita. Ya mau saya yang mati itu apa? Anaknya loro yatim kan, bapaknya lagi bermati. Tapi ada kita misalnya orang itu, ini bukan urusan tahlilannya, ini bukan mulai urusan tahlilannya. Bapak bermati, ada acara juga, kita dikasih bersama. Dia ini ditanam. Padahal jelas ada yatim juga, ada yatim dua. Melarat, uang nasi melarat itu tak dulu ya melarat kaple, bahaya melarat mertuanya kenapa? Melarat kolektif. Nah menurut saya nggak harus mengembalikan itu yang duitnya melarat, Pak. Ini tidak kena kitab gitu. Tanya apa? Tapi melarat lo seru dibantu Google, itu tidak apa-apa kalau melaratnya dia lebih nomor, lebih nomor. Dan itu ya banyak juga lebih duit. Tapi serem itu orang tinggal nomor, serem. Tapi kalau yang enggak harus dihitung. Makanya dulu ketika saya masih mau musyawarah fikih, masih belum pensiun, saya masih belum mau musyawarah fikih, itu ada pertanyaan. Ini rumah nontonan biasa niat itu sama. Kira-kira itu apa kena hisab? Untuk dikatakan goreng awam, jadi awam harus beda. Hitung dinane mayit, ono yatim itu sing umur 15 tahun turun ngalih. Terus gue diundang. Jika imanan, itu hukumnya halal tau. Sebagian kiai yang biasa undangan, itu halal sudah biasa. Dan kiai ekstrim, haram itu termasuk innaladina yakuluna amalan yatama apa? Dulma. Ini kudulnya cahaya asin. Mau nabok pangan kue lumayan, nono tak juta gitu akan ada tubuh. Gara-gara digodakan, Walau bingung terang. Kalau termasuk Allah sebenarnya orang yang suaranya didengar itu belum beda kan cuma masuk akal. Andai kan tidak ada acara undangan kan ada uang 2 juta yang masih dan itu bisa tinggal saya think buku-buku seragam jadi gara-gara mau undangan. Misalnya ini kan mana atau prosedurnya tidak dimurani Pak. Jadi gitu Padahal harta itu sudah milik anak yatim ketika bapaknya mati. Cara hukum wirota kan otomatis intikon miliknya apa? Nah itu makanya saya minta supaya sama terlibat dari kita. Itu mutah.
keputusan musyawarah itu menjawab hukum formal saja. Memang selama ini di akam itu bahwa keputusan NU maupun di dunia itu ada keputusannya. Tidak apa-apa karena hukum ada. Tapi itu hanya hukum formal. Tapi hukum semua diri kesuan pengeran tetap orang Islam. Paham ya? Jadi sama itu mutah. Bersama sama menerapkan usaha besar jadi semana tobat. Jadi semana tobat. Itu mutah. Karena aturan pengeran yang ngelola dunia saya. Aku ibu suka kalian tahu, hendaknya menahan diri. Karena orang karena wanita itu butuh kalian. Lagi nak sing fakiran oleh kalian pun, bil ma'ruf itu ya ada etikanya. Itu nih waktu lalu yata mahatta tidak berlalu. Apa ya alat untuk menembuskan fatwa wilayah. Amalan kamu bersyukur wa bidaran ayat. Orang karena wanita kalian tahu, orang karena fakiran kalian pun. Jadi sekarang kita ini kudunya. Nah ini namanya bitar wasiat. Ini status pulau itu. Nah itu yang termasuk uzlah kata Rasulullah. Seorang ulama atau siapa saja yang mempraktekkan itu juga termasuk nomor uzlah. Jadi kita badan kita, abdan rumah anak kata Rasulullah. Badannya, fisiknya bersama manusia. Wa arwahu rumah Allah. Wa filatin wa rumah Allah. Jadi kita ulama ini fisiknya bersama manusia, tapi hati mereka bersama Tuhan. Jadi kita lihat juga undangan kalau saya yakin. Secara fisik aku yang melek mangan, karena umumnya orang kalau diundang ya ikut. Tapi roh kita, hati kita nggak hukumnya pengiran. Anak masuk mangan dunia saya yakin tahu, kok banget. Tetap saya tengah bang. Kok padahal mau orang undangan, kira-kira orang duit orang juta interview. Dunia. Misalnya uang waras kafe itu tetap nak kalau pulang yang saya katakan lumayan. Saya asing waras loro membalik kita. Saya ulang tuan. Memang tidak harus ekstrim, tapi saya minta tetap itu nggak. Itu solusi kalau setengah-setengah. Ya jaga diri-diri tapi ono roy pengiran tapi cepat gitu sampai kita berdua ancaman innalladzi yaquluna wala yatama dzulman innama yaquluna bi dzulmihim. Saya seorang roh. Selama ini kita kan alasannya, tapi ibu ikhlas. Cara karo ya sekali wong mati, dunyane intikal ning anak ning bojo sesuai bagian masing. Nah, lu ya, itu bojo mau dilihat seperdelapan. Ya, walau dar ruku mimma taraktum illam yakul lakum fa in kana lakum waladun falahun nafsumun mimma. Jadi bojo, kalau ayatnya mau melihat seperdelapan dari A. Berarti kalau dia nggak undangan, kalau betul dia ikhlas, ini seperdelapan itu jumlahnya berapa dan benar-benar yang dipakai hanya ibu. Tapi orang-orang yang Jawa di Tigo kan beranjangan semua. Itu yang pangan, bukan paham itu yang pangan. Paham ya? Nah itu saya minta sampeyan buku nurani untuk mengembali. Cuma dengan cara yang tidak ekstrim, yang tidak menipu. Minimal sama niat lakoni walidah itu tidak liatin pakai yuji ahda minha Allah. Hebatnya syariat Islam. Jadi hukum sosial itu dari utang. Jika kamu diberi penghormatan, entah itu salam, entah penghormatan, entah materi, lalu kita pakai yuji ahda minha. Balaplah yang seimbang. Allah juga atau minimal. Paham? Ojo mau tiga uang menang, apalagi yang nanti itu cahaya itu ya termasuk Islam. Terus itu juga termasuk apa? Jika ini ibarat yang kita udah suatu saat bareng ulama-ulama Libanon Islam, tidak ada ulama yang ajar, terus dia dengar kasih, kamu enak-enakan ingat saya, tapi kamu meninggalkan hamba-hamba saya tanpa pembimbing. Sehingga ulama-ulama mewajibkan harus mengajar. Tapi tetap uzlah. Jadi misalnya saya tetap ngajar, tapi hati saya tetap nomor hanya uzlah begini ya, kalau saya punya umat banyak, tetap menen. Ingat, kayak acara wali songo, terus beli hitamnya kan duit wakil. Nanti pemanitiannya mafianan. Paham. Kalau saya begitu berarti saya ada uzlah, karena sampai tak materikan. Saya tidak ada pakai kiai lain saya. Dengan itu kan saya mematerikan sampai dari ngaji lunak-lunak kemudian jadi investasi kan gitu. Tapi saya kalau ulama tetap uzlah. Sudah ngaji saya itu ikhlas, mereka ikhlas. Ya ada bisa dimaterikan ya biasa.
Itu namanya pakai mental ulama. Jadi kita pakai ulama. Ininya tetaplah atalukum ahli asro, atalukum ahli imam. Wah ini ya, perlu jadi uang. Tapi ya berat memang harus dilatih. Nanti kalau pernah kenal Rogen, mereka ada di juga, paham ya? Kenal menarik. Jadi saya kenal Rogen itu orang kok perkara Rogen Abid Goten. Nggak ada potensi jadi uang. Artinya kan tingkat ikhlasnya relatif gampang gitu, paham ya? Paham ya? Jadi teman kepengen ikhlas, monggo ganjaran itu dijamin enggak ada prospeknya, enggak ada. Nah itu harus begitu, harus dilatih. Mereka ciri utama Nabi itu kita dulu Mursali. Surah Yasin. Mursali itu jendan kita dulu malah talukum. Jadi ciri utama Rasul itu orang yang nggak minta-minta upah, nggak minta-minta kompen. Itu di Quran diulang berulang. Kadang tidak lah talukum ahli asro, kadang lah talukum ahli imam. Itu ulama harus gitu. Kalau organisasi nggak ada uang tidak jalan. Kita pura-pura seakan-akan. Tapi kita butuh tenang juga ulama butuh dong. Jadi itu ya termasuk usaha, itu ya termasuk apa? Apa namanya? Berarti makna usaha itu luar biasa. Jadi saya punya contoh banyak. Dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau nanti cerita tentang itu, nanti buat ini, terusnya ini. Di Quran itu orang-orang baik itu yang digunakan malam bila diwanar, terus dirong, wah. Itu dulu Sayyidina Ali itu nak meraktekno manual. Jadi beliau kalau punya uang 4 dinar, 4 nomor, jika uang siron, terus jika noneng naharon, jika noneng alamiatan, jika noneng lailan. Jadi samping manual di sini ada nak dijual, nak sudah itu manual. Ada yang dikasihkan orang secara jaron. Karena kalau orang alim tidak pernah sedekah secara jaron untuk dikira masjid. Jadi gak gawe sunnah yang baik. Makanya disebut sedekah di panikimah. Tapi kalau kue sedekah selalu di syuting mata, di syuting wong terus, jangan-jangan dia melani kudono tir. Kue nak sedekah rinan kok kadang wong kelaparan bengi, jadi ono bengi. Itu finali sampai patah. Buat alladzi dan itu nama lagi bila di mana sikrom kepala. Itu sampai finali manual. Nah itu yang hebat dari cerita ini adalah cerita Rasulullah. Itu saya baca itu sampai nangis. Ada orang Yahudi di pinggir pasar Medina. Itu kegiatannya misalnya Muhammad. Medina ini sudah sering ini Muhammad. Wong kok ngaku nabi tenan yang mustahil itu. Wong picek marah, senengan jadul-jadul. Dan itu nabi itu kalau pagi itu duit istiqomah itu bawa kurma sendiri. Tidak ada sahabat pun yang tahu itu dikasih sama. Dikasihkan. Ya dikasihkan. Dikasihkan. Terus walhasil ini cerita walhasil suatu saat Rasulullah itu wafat pesan tengah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ini punya amal diri yang nggak ada orang tahu, satu pun nggak ada orang. Tapi karena saya mau wafat, kamu tak kasih ya. Saya ini punya istiqomah, ngekei makan. Wong ya, jadi bisa ya aku terus dipikir apa? Murah roh aja. Jadi bisa iwak. Tapi Abu Bakar, ini contoh tiron. Tapi Abu Bakar dilakon, dikasih hormat. Terus si Yahudi ini tanya, kamu siapa? Abu Bakar, ya saya biasa ngasih kurma kamu, enggak. Dulu tanahnya Tuhan sudah kayak kamu. Ini cerita, dulu itu tanahnya sudah kayak kamu. Barang setelah diceritain, terus kata Abu Bakar, yang ngasih kamu, itu orang yang bernama Muhammad. Yang menurut saya Rasulullah, itu orang yang memuat itu jadi. Ternyata orang yang sama ini sapi soli terus, itu orang yang paling berjasa tiap hari ngasih apa? Mana? Dia itu iman. Itu baru-baru amal toko. Dan itu Abu Bakar itu. Abu Bakar itu ada seorang janda ketika dia jadi khalifah itu permanen tiap hari apa kira-kira gajinya habis itu diantarkan. Ya dia macam preman, macam awam. Walhasil suatu saat akhirnya si janda ini tahu bahwa itu Abu Bakar terus ungkap ya. Setelah itu Abu Bakar mutus. Suatu saat Sayyidina Umar jadi khalifah mau niru Abu Bakar. Nanya sama janda itu yang ada awam. Menurut kamu khalifah yang ini gimana? Oh khalifah itu mau pedit, kamu ngurusi rondo, kamu ngurusi kaum nokolom. Untuk tidak nabi pengira. Ya maksudnya pasal ya Umar, dia mau bisa Umar. Ya permatan bang mungkin gara ngertak.
Iya, tapi khalifah ini orang ini ki, maksudnya kelakuannya orang ini ki. Sayyidina Umar pulang, dia bawa gandum juga. Bang, khalifah itu juga khalifah sing saya, dia mimpin yang ngata, badan saya urusan enggak. Iya, tapi dia kelakuannya begitu kayak Abu Bakar. Sesuai takut. Itu sampai berbulan-bulan berhari-hari Umar itu macam awam yang rumah rodo di cangkem merah itu Bapak. Itu ya enggak tahu kan, ini contoh. Jadi betapa ulama dulu itu mengemas amal itu mulai cara firman sampai cara nama Allah. Ya pengamal mengenai wong muslim bareng. Enggak apa nyerano yatim piatu ngene ana pengajian di Pulau Wong. Nah, kalau wong tiga itu wong akeh ora pati seneng. Ora pati napa? Tapi tentang adat itu ya keliru. Mulai hari itu dibidang baik. Kalau adat mono kalau nglakoni tapi hati mau coba. Kamu punya cara sendiri tentang sedekah yang khasnya ulama, khasnya orang-orang itu. Kalau enggak rusak, agama bisa. Kalau ikut tren semua bisa. Disebut Quran apa wala witab al-haqu ahwa'u laqad dadi samawati wal ardu wa man. Andaikan kebenaran itu anut seleranya orang banyak, pasti dunia niru. Kalau pernah diskusi ini, rumah orang ini, poso-poso rumah orang. Misalnya ada si A itu terkenal wali, doanya mas. Terus kemudian si A terkenal sarkastis, terkenal sini. Ya dia kalau sama tamu sini, sama orang bisa doa. Saya pernah ditanya, itu sirinya apa? Ya sirinya walinya benar-benar Eden. Nah wali kata tuh nggak ada, jadi wali Eden, wali goblok. Itu begini logikanya gampang. Masyarakat kebanyakan, nah orang terkenal dengan mandi. Itu misalnya tinggal di SPBU dengan, tapi kayak pabrik dengan, apa itu kepentingan materi ini bisa apa? Kalau si wali ini nuruti, berarti wali ini terjebak masalah materi. Kewalian dia tentang urusan kesalahan amal. Sekarang di materi. Berapa kali nak orang mandi? Boleh ngobrol. Boleh apa? Nah, kalau wali ini wali betul ilah dan irsyadul khalqi ilah ngajak uang yang pangeran, tetap dia tetap singgih. Misalnya, saya ingin saya tapi dulu kalau dengan apa cari tambah lari. Ya dia harus berani ngomong sih. Wah nanti aku pinter jenengan urusan laris no SDG. Pinter kok ngomong sholat, dibuat di sekolah. Dia harus berani ngomong sih. Meskipun akhirnya orang ini kecewa, karena nggak dituruti di dunia. Tapi dunia itu ono rahmatan lil alamin. Nak pancen iki ono wali-wali sing tetep konsisten hanya membicarakan urusan akhir. Nah nanti wali kita tuh bakat dunia berarti sentek. Dunia ora dipatok. Mergo kabeh katut masalah nopo. Memang sebaiknya jangan dituruti. Kalau berkali-kali itu dibilang rahmatan nopo. Ini ya perlu tetap jamu. Gusti pangestu niku sebuah laris mungkin laris mungkin pulau di Jakarta di rumah santri zaman dulu kita wah ini benar-benar pulau kita cuma pulau bagian bunga itu orang mandi nah dengan anak bagus malah mati tahu enggak ini biar sampean tahu karena orang awam itu lucu ini yang pernah kejadian nyata saudara-saudara kaya di era Abdul Qadir Jilani itu ya banyak yang tuan Abdul Qadir minta doa supaya dagangannya tambah. Abdul Qadir marah-marah. Pulang termasuk sahabat. Abdul Qadir malah mampu. Wailah sial tuh. Kalau Jawa janjok. Aku jadi wali perkara ini dunia tak kalah pentol. Nah saya kalau jadi wali malah kewarai caranya seneng dunia. Wong dunia awakku tak tolak pentol malah wali itu dunia orang gue. Utak tem betul roti. Mati-mati. Kan lucu kan, orang jadi wali itu kan karena meninggalkan dunia, atau tentang itu. Barang jadi wali, dungane mandi, wong mau jalur itu, mau supaya dunianya tambah akeh. Terus hubungannya opo, korelasinya opo. Kan nggak tanggung kan? Nah jadi Abdul Qadir, wah aku jadi wali, perkara nggak tenang dulu. Barang jadi wali, gue kondongan, atau ben gue tambah tuh. Utak tem belum berdapat. Anak bil maghrib, wa anta bil maghrib, podo karo aku nang pol kulon, aku nang pol wetan. Lah aku bocah ngetan. Nah, tapi sampai catat, Syekh Abdul Qadir ini begini itu justru rahmatan lil alamin. Karena kalau masih ada orang soleh kayak Syekh Abdul Qadir, Allah menurunkan azab, pikir-pikir, mereka dia ngomong soleh. Padahal nak rawat azab, dia untung ya wong akeh. Paham ya? Jadi pilihannya begitu tetap rahmatan lil alamin. Paham ya? Meskipun ketanya sih, paham ya? Tapi tetap rahmatan. Tapi misalnya Syekh Abdul Qadir kok katut.
Kita cuma aku tambah suka, tambah beli gedung. Ya berarti dia katut senang dunia karena dia nganggap dunia itu prospek. Paham ya? Ini memang sulit, tapi sudah pulau terang. Saya sebagai ulama tetap. Karena saya ini penting, sangat penting. Lalu kalau sering cerita dengan sini, saya ini berkali-kali melepas yang berdekat. Biasanya nanti cerita minta kaya orang sekat. Sekat itu yang patang pulau semua melaratkan. Wah, itu kalau sekat, yang patang pulau semua melarat. Jadi orang ngaji ini, makan begini kamilah, belum orang ngomong. Kalau nak ngelepas ya, dia mesti berdekat. Hati ini gimana? Dan duit itu ngaji, nggak ada tolong pulau nopo. Ya, artinya ngaji beribadah, tahu. Dan jenengan melarat sabar di sami ganjaran di sami galah. Jenengan nopo bodoh dari jenengan di pulau sebagai wong alim, ini rapati ikhlas, rapati itu duit rapos. Tapi pulau sabar, sabar wong alim dimulainya ini, sabar jenengan nanti terus melarat ini di sami galah. Ngaji mengatur biar noet karena kalau saya nuruti seleranya orang haji saja itu tidak rahmatan lil alamin. Apalagi saya muji-muji berlebihan ke haji, masya Allah, oleh sahabat udah jauh bilang, muji yang haji sama orang bareng-bareng. Patang pulau sama ngenes kafe orang kelar nopo, orang kelar nopo. Dia kalau nak jalan dia biasa mau tenang. Mau nabi ini bersaing munajat. Jadi nabi Dawo apa sih mabrur dari selalu dia bilang. Haji ini mabrur walau sesuatu, tapi Nabi Dawo mangkola dari Allah tidak kolal. Cuma haji ini tentang bantu BRI, ya bukan tentang bantu BRI, namun apa sih mabrur dari selalu dia bilang. Tapi tak jamin Nabi Dawo mangkola dari Allah tidak kolal. Nabi kirim tentang pergi kafe ke kolal dari Allah, tidak kolal. Mau berdosa, pas dapat. Tapi sebelum itu kamu kiri kafe wah, udah wah. Yang muni cocok itu yang buatan apa? Cocok. Ya tapi gini kok wow, timbang nuruti selerane tiang sitok, ya. Ya, timbang nuruti selerane tiang sitok atau nuruti selerane tiang nopo? Disebut walawit tabal haqqu ahwa'ahum. Nopo? Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man. Kalau terus lagi, wal yatalat tof wala yusiron nabikum wala yusironna wal yatalat tof wala yusiron nabikum ahada. Innahum iyadharu alikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan ab. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kabeh kama ba'atnahum kaya oleh ngutus ingsun ing wong akeh. Aktarna. Ngetokno ingsun. Atlakna tegese ngetokno ingsun alihi mengatasi wong akeh kaum mahum ing kaume ashabal kahfi wal mukminina lan pira-pira wong mukmin mereka tak ketokno liya'lamu supaya ngerti sapa wong akeh ai kaum tegese ngerti sapa kaum wong akeh ana wa dawuh sak temene janjine Allah taala bil ba'si lan anane tangi sangka kubur iku hakun iku janji sing hak. Bitori ki andal kodiro kelawan jalan tak temene zat sing mampu. Zat sing kuwasa ala ina matihim ing atase nurono ashabal kahfi. Diturono almuddata ing mangsa atau wilata ingkang adoh. Wa ibqaihim lan kuwasa netepno ashabul kahfi ala alihim ing atase keadaane ashabul kahfi. Bila godain kelawan tanpa pakanan iku qadirun udat sing kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripno wong-wong sing mati. Wa ana sa'atalan sak temene kiamat ular ibarana kemaman mujud sakka tegese ana kemaman mujud dia ing dalam kiamat. Idyatana zauna nalikane padha pertentangan sapa kabeh. Utawi dawuh itu makmulun dadi makmul li akarna kedhe dawuh akar. Ya tanah zauna tegese padha bentrok sapa mukminun lan kafirun ail mukminun tegese pira-pira mukmin wal kufar lan pira-pira wong kafir. Benahum antarane ashabul kahfi utawa benahum antarane mukminin lan kafir. Amrohum ing perkarane ashabul kahfi. Maknane amrul fityati tegese urusan can nom-nom gini ku ashabul kahfi fil bina ing dalem bangun haulahum ana ing klininge ashabul kahfi. Pakau mongko padha ngucap sapa kufaru tegese pira-pira wong kafir.
Ubnu alaihim bunyana. Ubnu gawe sira kabeh alaihim ing atase asabal kafi haulahum tegese keliling asabal kafi. Bunyanan ing bangunan. Yasturuhum kang iso nutupi apa bunyan hum ing asabal kafi. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum te pangerane wong akeh utawa pangerane kabeh iku a'lamu zat sing pirsa utawa sing pirsa bihim kelan masalah asbabuna. Kala ngucap sapa alladzina wong akeh golab kang menang sapa alladzina ala amrihim ing atase perkarane ashabul kafi. Amril fityati tegese perkarane ashabul kafi wa hum iku al-mu'minuna pira-pira mukmin. Lanat takidan na alaihi masjidah. Yaktine bakal ngalap ingsun alaihi ngatasi ashabul kafi maknane kala hum tegese ngisi kelilingi ashabul kafi ta'alat masjid dan ing masjid. Yusolah kang kena tinggu sholat apa fihi dalam masjid. Waktu ilalan den lampayo pada dari kamu kono-kono binaul masjid ala babil kafi ing atase ngarepe. Ala babil kafi ing atase ngarepe napa? Saya kuruna bakal padha ngucap sapa wong akeh ilmu tanazihuna tegese wong sing pertentangan kabeh di adatil kityati. Ing dalam jumlahe ashabul kafi. Di zamanin Nabi ing dalam zamane Kanjeng Nabi. Ayakulu tegese ngucap sapa dulu sebagian wong akeh. Mulai ngucap nih. Rumute ashabul kafi salah satu niku telu. Rabihum te kang kaping papate ukal buhum iku asune ashabul kafi. Ini disebut kitmir. Wayakulu lan padha ngucap sapa sebagian ba'dun sebagian wong akeh. Khamsatun. Utawi jumlahe atu iku 5. Sadijum kang utahe kaping 6 ashabul kafi ukal buhum iku asune ashabul kafi. Wal qolani uti pendapat loro li nasoro nasrona kedue nasroni nasroni. Mereka komentar nak jumlahi ashabul kafi ku telu, sebagian darani 5. Rajman mau kelawan nebak-nebak bilhoi iklan barang sing ora ketok. Manane donan tegese nebak-nebak to nyangka bilhoi berarti dalam barang sing ora ketok, ora transparan andum saking wong akeh. Wa te iki rajiul bali lal qauleni wa te arrafmu bilhoi. Mau nebak-nebak tok iku rajulun bali lal qauleni maring pendapat loro ma'an kalian. Wa nasbutin atafi rasmanu ala maqulillah ngatasi maqula. Eli donihim tegese krana nyangkane wong akeh dari kaya mengkono 5 lan 3 lan 5. Wa yaqulu lana padha ngucap sapa al mukminun ail mukminun ngucap sab'atun utai jumlah ashabul kafi ku pitu. Wa taminhum ta kakamping 8 niku kalbuhum asune ashabul kafi. Al jumlah tu te jumlah nang mubtada'i sing mubtada wa khabari lan khabari mubtada sifat sab'a dari sifate lapan. Biziadatil wawi lan tambahe wawi. Wakila lan didawono utawi sifat utak kidun taukin. Wa dilalatun lan nunjukno ala lusuki sifate ngatasé tetepe sifat utawa netepe sifat utawa pertemuane sifat bil mausufi lan mausuf. Wa wasful awalaini utawi nyifati barang loro, rupa-rupane salah satu lan khamsatun. Nggih, disifati birrasmi kan tebak-tebakan. Duna salisi ora kok sing ketiga, rupa-rupane sab'atu wa taminuhum kalbuhum. Iku dalilun ku dalil ala annahu ing atase sak temene kaul salis. Iku marbiun ku kaul sing diridani, wa sahihun lan kaul sing sahih. Kul ngucap sira Muhammad Rabbi a'lamu bi iddatihi. Rabbi te pengiran ingsun alamu widat sing luwih pirsa bi iddatihim kelawan jumlahe ashabul kafi. Ma ya alamuhum ora mirtani hum ing ashabul kafi sapa ila qalilun kecuali sithik. Dadi ngaten iki ora ana sing roh jumlahe ashabul kafi kecuali wong sithik. Ora dawuh sapa Ibnu Abbas. Ana minal qalil Ibnu Abbas. Ini sangi bedene. Ana uta ingsun nal qalil sing ngatake wong sing sithik sing roh niku maksud. Anda ulama sing beda. Sing roh mok sithik lha iya aku termasuk wong sithik sing roh iku. Orang ulama ora pede ora pati ulama. Ulama itu napa? Pede. Itu perjalanan ulama ora pede liyane malah buyute napa? Menurut Ibnu Abbas. Sing roh wong sithik. Dari Ibnu Abbas, saya termasuk wong apa? Sithik sing roh. Terus wa dzikruhum wa zakara lan nyebut apa Ibnu Abbas oleh nyebut ngene, hum te jumlah ashabul kafi itu sabatun iwono. Pala tu mari mongko berdebat sira jadi berdebat sira ing dalam masalah ashabul kafi. Dan iki ilamiroan kecuali mau debat zahiran kok mau zahirin tok. Dimaklan perkara anjala kang tumurun apa male kae ngatasé sira. Wala tatafilan aja jaluk fatwa sira ing dalam masalah ashabul kafi. Tatlub tegese golek sira al-fatya atau al-qutya ing fatwa minhum saking ahli kitab.
Min ahli kitab itu sing ahli kitab ayil Yahudi tegese Yahudi. Ki aja njaluk takok ahadan ing wong suci, ahadan ing wong suci. Mun iki kula terangno. Ora pikir krungu boten napa-napa barang wajib. Nggih tenang wae. Kula terangno nggih kula terusaken. Dados masalah ashabul kahfi. Niku terkait kalian dala ilmu nubuwah. Kula baleni malih. Jadi barang-barang sing wis kliwat, kados ceritane Sayyidah Maryam, ceritane Nabi Isa, ashabul kahfi, termasuk cerita tentang Nabi Zulkar. Itu ceritanya semua itu zaman itu settingnya itu setting dala ilmu nubuwah. Karena barang sing wis kliwat iku ora iso disetting ulang. Jadi kalau cerita detail itu harus tahu dan itu yang tahu hanya para nabi. Jadi sebenarnya Quran ini tidak mau cerita Ashabul Kahfi itu boten. Tapi karena Rasulullah itu ditanya tentang Ashabul Kahfi dan ahli kitab menjadikan itu termasuk dalailin nubuwah. Anak Muhammad itu nabi tenan ya roh napa cerita. Terus akhirnya Allah nyeritani Kanjeng Nabi tentang Ashabul, sehingga cara ahli usul fikih tidak ada jaminan kalau cerita orang-orang soleh dulu itu menjadi syariat yang syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham gini ki rungokno tenan iki. Jadi sampean ndak bisa misalnya berdalih wong aku saiki ngadepi zaman ra kuat, aku tak uzlah niru Ashabul itu ndak bisa. Sampean dhulik ning guwa bariku nggawa asu. Paham ya? Supaya persis ngajak wong ki itu. Wis ada tenan mati tenan. Malah mirip kaya asune malah repot. Malah karu-karuan. Karena tidak ada jaminan cerita-cerita itu menjadi syariatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini geleng-geleng. Karena syariat Nabi wong alim haram uzlah lan wajib mulang. Paham ya wajib napa? Mulang. Karena Nabi Muhammad niku donga niku dawuh Kanjeng Nabi, aku mulang ngene iki mergo dawuhe Nabi Ibrahim. Ana min da'awati Ibrahim. Aku pinter mulang ngene iki iku mergo barokah dongane Nabi sinten? Ini ku Nabi Ibrahim donga, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakki. Ya Allah, anak turunku kudu wonten tiyang sing dadi rasul. Ciri utama rasul napa? Yatlu alaihim. Alaihim ku ana wong akeh sing gelem macakno pada orang banyak, macakno ayat iki ing ayat-ayat jeneng. Jadi nak ngono dadi wong pinter, dadi kiai haram uzlah. Rono mulang iku fardhu ain. Mulang fardhu napa? Ain. Mergo yatlu alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitab. Sebab itu cerita Ashabul Kahfi masalah delik teng gua itu tidak jadi syariat. Itu cerita masa lalu karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong alim wajib mulang. Bahkan wong alim sira gelem mulang niku dawuh Kanjeng Nabi man suila ilman mangka tama ilman uljima bil jamim minan wong sing ditakoki ilmu kok disimpen niku sok ben dikalungi napa neraka. Paham iki kula baleni malih. Dados cerita-cerita tenggene orang-orang soleh dulu itu sudah ada jaminan kalau syariatnya ini masih berjalan dan jadi syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturaken. Karena asal mula cerita itu untuk tidak diteladani persisnya. Asal mulanya cerita Ashabul Kahfi tiang Yahudi Nasrani tangklet Nabi Muhammad. Cerita tentang Ashabul dan roh orang itu digo dalailun nubuwah. Bukan berarti semua perilaku Ashabul Kahfi oleh mbok tiru karena kadang syariatnya Nabi beda. Di mana syariat Nabi wong alim wajib mulang. Bahkan yang tidak mulang diancam uljima bil jamim minan. Jadi wong alim akhirnya wajib mulang ora oleh uzlah. Cuma pas mulang tok dhewean itu disuruh uzlah. Mulang tok mlepuk, suwan tambah mlepuk. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya kula nak maca teng tafsir ageng. Nabi Ibrahim dawuh wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa alaysa lil insani illa mata ini bahasa tengene surat Najm. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa mata wa anna sa'yahu sawfa yura. Syariat Nabi Ibrahim itu termasuk alla taziru waziratu wizra ukhra. Wong liya ora iso nanggung dosane wong liya. Itu kita masih sama wala taziru waziratu wizra.
Terus wa alaisalil insani ila masa'a, bahwa manusia itu hanya sanggup ngamali dewi. Ya sanggup ngamali dewi. Dan itu kemudian jadi firqah, jadi hujjah. Firqah tertentu itu nganggep dongane mayit ra ono gunane. Mergo mayit mau sanggup ngamali. Itu pemaknaan yang sepihak. Dulu Rasulullah zaman Sugeng ngendikan atyabu katsir rajul waladu. Kerja seorang bapak terbaik adalah hasil dua anak. Kemudian nek wis kasil duwe anak, investasi anak terbaik adalah setelah mati awaladin sholihin yad'u. Paham ya? Jadi nek anak ada mati ingkoto amaluhu ila min salatin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin. Sehingga pemaknaan ala dulu itu sudah hilang karena kita yakin dongani mayit itu ono gunane. Makanya tiang sing terlalu engkar kalian dongani mayit itu keliru. Keliru ngeten. Mungkin nak sampean anti tahlil. Itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari dongakno mayit ra ono gunane itu ngingkari ijma. Ngingkari napa? Kula baleni malih. Nak wong engkar mitung dinani matang puluh dinani itu urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dongane wong ning mayit iku ngingkari ijma. Mulane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ono mayit tetep disolati. Disolati wisine apa? Ndongakno mayit. Nah ndongakno mayit ra ono gunane berarti salat jenazah ya ora ono gunane. Paham ya kula pateni malih. Nak ngingkari matang puluh dinari 100 dina iku urusan masing-masing. Tapi nak ngingkari manfaate dongane mayit itu omong kosong. Mergo salat jenazah iki isine ndongakno Allahumma fir lahu wa afihi. Nak kowe ngingkari manfaate dongane mayit berarti kowe ngingkari sunnahe salat napa? Sholat jenazah, sholat. Nah, ini pentingnya syariat. Kalau syariat dulu nggak ada, zaman Nabi Ibrahim itu nggak ada. Zaman Nabi Musa bukan. Bahkan orang kalau salah zaman Nabi Musa itu tobatnya dibunuh. Fatubu ila bari'ikum tobatnya faktulu anfusakum. Sehingga wong sing salah-salah tobatnya nopo membunuh dirinya nopo sendiri antar mereka. Syariatnya Nabi Muhammad enggak. Nah, ini yang sering salah kaprah. Jadi kalau ada cerita Ashabul Kahfi atau Dzulqarnain atau orang-orang soleh sebelum kita, itu tidak ada jaminan bahwa untuk perilakunya kita boleh niru persis. Karena kadang syariatnya sudah mansukhoh, sudah dina. Apalagi awal cerita Ashabul Kahfi itu tidak tentang perilakunya, tentang dalailun. Hingga sampean saiki ra iso. Ada dunia saiki rusak maksiat ning ndi, golek kanca pitu, golek asu, gowo ning ndi. Kuwi ra iso. Paling sedina ora kelar mangan mulai. Paham ya? Jadi nggak bisa sampean terus ijtihad begitu itu tidak bisa. Mulane iki pentingnya ngaji fikih. Jadi syariat itu ada yang terus, ada yang sudah mansukhoh. Atau syariat Nabi Musa yang kita ada ikut saja kan banyak. Itu tadi misalnya tobat. Tobat zaman Nabi Musa itu yang pernah nyembah anak sapi, itu fakturu yang sapi. Syariat Nabi riyen nek ana klambi najis tinggal najis dipotong. Oh itu ngeri. Nah wis melarat labine loro, potong-potong malah. Enggak. Bang, ini penting kula aturaken karena kadang wong salah kaprah dalil nganggo nabi, asal niru itu nabi, padahal pas syariat kita sudah ada begitu. Syariat kita jelas-jelas Rabbana wab'athihim rasulam minhum. Yatlu alaihim. Alaihim ning atase wong akeh, berarti wajib mulang ning wong akeh. Pokoke kudu ana sing diulang. Jadi wong sing duwe ilmu walau harfan, cara Nabi baliwani walau ayat senajan to ayat tetep kudu ana sing mbok ulang. Nggih, tetep kudu ana sing mbok ulang. Jadi intine ra oleh uzlah. Umpama terpaksa uzlah kaya contoh kula wau, disar wasiat. Jadi misalnya sampean kepengin bela kaum fakir miskin, kados wae kula taraken, misalnya nglepas haji, yo sing haji mbok lem atau hikmah bro la salahu jaza ilal. Tapi wong melarat-melarat sing teko yo kudu mbok lem pisan. Mangkola la ilaha dakhalal. Hingga hadis yang dipopulerkan BRI mbok tandingi hadis sing populer kiya. Mane kula rusakake. Bejane nasibe hadis al-hasim mabrur la salahu jaza napa? Ilal jannah. Sementara hadis mangkola la ilaha gak ono sing mah. Gak ono sing masak, gak ono sing napa? Masak. Nah misalnya terano sing matang kiai inilah rata udah lho takobal Allah minamin. Tapi alhamdulillah teng desa kula nganti sane sing lepas haji kita tetep kula. Suwe-suwe sing haji jangan-jangan ya bener. Ya jangan-jangan
Timbang sampean kaji sangu sombong atau tak sangoni mau benatine sampean haru. Iku karo dene Islam Gus Warga krana kaji rugi. Tapi nek berarti Gus Warga keluar dalam ya. Lah bapakku ya ora kaji. Dibule sing Pak kaji ya kaji anyaran. Sugihane bapake urung. Akhirnya malah kawan. Ngono apik anut ulama, anut karep penjuru. Lho nggih to, sebetulnya kalau yang haji saja masuk surga, ya ora kok Pak kaji tok ya rugi. Karena mesti dimbah urung buyute apa meneh. Wong usum kaji itu akhir-akhir niki. Nanti ana waiting list nganti 10 napa? Wong riyen narukan niku buyut kula. Niku pertama wong haji cek numpak kapal. Cek nak berangkat terjep mulai setahun. Mulane buyut-buyut kula ngalim-ngalim asline ra niat ngaji. Ngaji setahun daripada ngenteni suwi terus do ngaji pisan. Lah wonten sing muksor. Dadi pas tok kono haji wis bar. Kula dibuyut iku pas tok kono haji ustaz. Akhirnya teman-teman yang Mekah, ya kasil ngalim. Jadi mulai ya gawa kitab ya mulai. Jadi napa kah? Ya cerita. Bejo itu mau dhisik kok haji ustaz atau orang ngalim. Jadi gara-gara nang kono haji ustaz kan nak mulai rugi. Jadi ngenteni. Paham ya? Jadi ning dinggon nak jenenge ulama rahmatal lil alamin. Justru dengan kita menjelaskan begini, Pak kajine lah ya untung. Karena babahnya yang tidak haji. Dan kalau memang karena tidak mampu, atal sangul la ilaha illallah kita kolal. Nah ini saya mohon teman-teman teng mriki, ilmu itu harus diutarakan. Jangan karena yang ngundang wong haji, kowe dewa-dewa no. Iya, lem sithik lah tak kadare sing nyangoni paham. Tapi tak kadare wae. Lah kok misalnya kecewa di sangule dikurangi atau ora situ ya ora masalah. Tapi yang penting kamu itu menuntun umat pada jalan yang benar. Bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazana ya dawuh Nabi, mangkola la ilaha illallah ge dawuh. Masa pepe dawuh Nabi ki prospek terus sitok mbok simpen pergo napa? Ora napa? Ora prospek umat tak apa. Malah kisah tok malah napa? Dikula baleni malih. Cerita Nabi Yusuf, Zulkarnain maupun cerita sinten Ashabul Kahfi itu tidak semuanya bisa syariat kita karena kadang-kadang syariatnya itu mansuh. Dina, seperti wa alaisa lil insani ila ma tidak ada manusia kecuali yang dilakukan dia. Kalau sampean berpendapat, nak ngono dongane anak ra ono gunane, dongane kiai ra ono gunane, iku ngingkari ijma mergo Rasulullah nglakoni salat jenazah. Padahal isine salat jenazah dongakno. Apalagi di Quran termasuk orang baik adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang baik adalah yang mau berdoa, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kita. Lah soal kaifiyah lah itu sampean oleh bantah-bantahan nganti mati nganti kiamat sampean cocokan oleh. Ka ono 40 dina, ka ono 7 dina. Ya sok ben takokno pangeran bener iki. Paham ya? Kudu wani tenan sampean sowan pangeran aja kok mentang-mentang kowe biasa untuk order mimpin tahlil terus yakin bener aku. Lah sing kita aras-arasan kundangan yakin bener Dik. Sama yakin tenan kok Sidina Ali. Sidina Ali wis men. Mulane kula wong alim idola Sidina Ali, mergo mlebuke nekat ngendikan. Dene ku cek dedam kasus Mbak Muawiyah. Wis apa? Lane dekne ceritane. Aku wong pertama sing sowan pangeran sungkep. Sing tak takokno mung sitok. Perkara aku Mbak Muawiyah sing bener sapa iki. Mergo dekne wis ralegu. Yo ora ngarai iso mutus. Jadi kan nak panjen wani silap masalah tahlil. Nggih, aja kok polemik-polemikan kodo matem dhewe. Kowe tak hajut, ya Allah, saya tetap sebelum masuk surga mau konfirmasi terkini. Tapi wani tenang. Ya berarti kowe yakin tenan mbek pendapat ora plepak-plepuk ning jamaah dhewe tapi kok tak takoki pangeran. Apa alasan meriang? Itu memang harus begitu. Makanya saya kalau ngaji berkali-kali ngomong, saya ini bertanggung jawab di depan Tuhan. Jadi, tapi sing wani kula sing wani urusan ndongakno ae. Soal kaifiah itu sampean iso debat dhewe. Nek sampean yakin tenan, iku gawa nganti sowan. Modho nek sampean yakin untuk berkah untuk mau untuk salam templek, terus ora perlu dibalekno, kaya ora ono fokus. Dikakno yo halal jenenge dikakno yo halal piye meneh. Nek sampean yakin mek pendapat iku, engko nggo sowan pengira. Kok critakno kronologi ini. Gusti, ada yatim kere terlantar meler, terus nganakno kundangan.
Kulo dikei berkat kata, kulo pangan dan kulo yakin halal kemun dikekno. Bener apa boten ki nak wani ngomong ngono. Paham ya? Paham ya? Nak wani ngomong ngono ya hebat berarti. Paham ya? Jadi ukuran ya dados ukuran pendapat niku ditampi pangeran boten niku dawuhe sing aran hikam. Nek ada pendapat itu timbang-timbang. Jika Anda yakin bisa sowan niku ning pangeran, maka pendapat itu berarti benar. Tapi jika Anda sendiri tidak yakin kena bogo sowan ning pangeran, berarti pendapat itu salah. Oke wanita. Berapa? Itu dari Sayyidina Ali. Ana awaluman. Aku pertama wong sing yatsu benaya dari Rahman. Sing sungkem ning ngarepe napa? Pangeran. Lil khusumah krono tukaran. Napa? Jadi Sayyidina Ali cek kepengin konver. Dan itu nyata. Mulane ketika Kanjeng Nabi termasuk ajiwe pangeran, itu sampeyan hatta yustafsalul qarna alal jannah. Nanti wedhus sing sungguhan, wedhus duwe sungu, tau durung karo wedhus brujul sing gak duwe, itu tetap dihisab. Meskipun nanti akhirnya semua hewan kuntu itu roba kan jadi kuni napa? Roba. Tapi tetap kisahnya diselesaikan. Jadi wedhus sing berangkat tau durung kok wedhus sing brujul. Pemene tau demeni bojone Pak. Niku tetap napa? Tetap napa dihi? Niku hati sosial. Hatta yustafsalul qarna halal ini tetap dihisab. Jadi kasus tua dan sofa dulu kan tetap dihisab. Guru, murid itu dihisab totalan kabeh. Karena pangeran tetap mengaplikasikan, mengekspresikan keadilannya pangeran. Jadi Sayyidina Ali tetap pengen takut terkini piye. Cuman wani ta ora kok. Bener di Sabtu Jumat poso. Ayo teman. Balik. Oh, coba kabeh negara nuruti terus ngrasa men. Murai, tentu sebut total. Kenapa? Bahwa semua keputusan hukum itu sampean tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu. Mentang-mentang diterima publik terus ngerasa bener deh. Tidak bisa, tetap ning Quran bolak-balik dibaleni. Sampeyan inawa yakum benahum bima hum fihi kali. Sampeyan pangeran sing ngukumi apa yang kalian perselisih. Nah, itu bar kabeh supaya nabi hukum bima kuntum sama. Nang Allah dhewe sing nanti mutus. Anu diputusno misale Rukin Mustafa, salah ya ke Rukin. Itu terus keapiane Rukin dikekno Mustafa, keeleane Mustafa dikekno Rukin ora kuwapo. Jebule Mustafa ora ndek keapian, ero. Ngojo ruwete ya. Makanya di Quran itu ada ayat hadzani khusmani ikhtasamu fi rabbi. Jadi Sayyidina Ali itu punya masalah besar juga. Beliau tahu tukaran kalian paman-paman di zaman kafir. Tahu Islam di tukaran bersinten wah. Ya, dari Sayyidina Ali, ana awwalul man yatu bina yati rahman. Aku pertama wong sing sungkem ning ngarepe pangeran lil kusuma. Nyelesekno kon. Jadi kula sampeyan iki diadepno pangeran. Tapi kula wis seneng mawon karena kula ngaji sore wau saya itu kalau asal sing bisa Allah diambak nggih baik-baik. Kalau niru cerita tentang Ihya nih, ya orang gitu ya Rasulullah nanti yang hisab itu siapa? Allah. Allah sendiri apa ngutus malaikatnya? Allah sendiri. Wah kalau gitu bagus dong, nggak apa-apa mulai semuanya dari kajian Nabi. Kenapa Pak Senang? Selama ini kenangan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Makanya dia nanti juga baik-baik saja. Ya. Ternyata Rasulullah mujidah. Aflah orang itu bejo. Caranya senang pangeran ekstrim. Jadi dia aja saja. Berarti kandangnya bisa pangeran. Makanya di sini aja saja. Ini nyaman. Nah ning dunia kan pengadilan itu dimanipulasi. Suara rakyat itu dimanipulasi. Tapi nak ngarep ini kan. Lah masalah tunjangan wong bingung. Sampai yang terlalu yakin punya cahaya timbuk pangan rapopo alasannya hukum adat biyenet dikai. Saya yakin sampean rawani tuan pengira. Apalagi kalau sampean di rumah punya tabungan 2 juta, di beras sak pintal, doyan duit 10. Sampean yakin nggih mau? Saya yakin siap tuh malaikat mungkar. Yakin-yakinnya. Semua niku mesti. Begitu juga ngoten, gara-gara di order wong haji, sampean muji haji berlebihan. Sing teko ngrungokno ngiler ka. Masyaallah ora kelar kaji ka kejane wong iku Gusti nasib kula kok sial ngeten. Sampai nek hisab.
Karena bikin kecemasan, Pak. Paham, bikin kecemasan publik, Pak. Bikin kecemasan apa? Pak. Menteror kaum apa? No, menteror. Lho boten ini namanya kiai ini biasa pidato rasa tersinggung iki kulil hak kalau karena muron ini. Nah, namanya menteror kaum apa? Sampeyan kiai tenan, lanang tenan, wong alim tenan. Ini pidato standar. Alhamdulillah Pak Niki kersohan. Haji itu luar biasa, untuk 30 juta demi kandid. Itu ana dadi haji. Iki jenengan ada dari pikir sing mabrur. Yaitu pikir yang tidak ngel. Paham ya? Di hatinya yang mabrur, pikirnya gini apa? Lalu sebenarnya ketemu tercuar. Itu dulu Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu kalau ngendikan itu fair. Ada sahabat yang kuat perang dengan sarananya ya dipuji. Tapi sahabat yang tidak kuat perang karena sarananya tidak punya. Itu ya langsung dihukumi. Ghairu ulid dorori. Yang tidak perang karena ada madorot, ada udzur, tidak apa? Tidak apa. Itu langsung disusuli. Layat tawil qa'iduna minal mu'minina. Itu sebelum itu ayatnya nggak ada ghairu ulid dorori. Langsung wal mujahidina fi sabilillah. Tapi terus langsung Abdul bin Maktum ngajeng, ya Rasulullah, kita ini tidak mampu perang, tapi bukan berarti tidak mampu, tidak mau. Karena kita ini picek, buta. Malaikat Jibril terkok. Ditambahi ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid. Makanya saya pede dengan pendapat saya. Rasulullah nanti untuk wahyu niku tanpa lafaz ghairu ulid dorori. Wong-wong jihad itu luar biasa. Akhirnya ngomong tereso jihad kasus Abdul bin Maktum karena dia buta, melarat, buta. Wis buta wis repot tidak napa? Melarat. Yo awake reso berjuang, dunyane reso. Anak buta sugih kan dekne ra melok jihad, dunyane melok napa? Iya, kaya kanca kula nak cerita itu wong melarat nak turu bar subuh dari nganggur. Nak wong sugih turu bar subuh gak nganggur kok tokone buka. Paham ya? Lah itu langsung betapa seriusnya masalah ini langsung Jibril turun digawe Allah. Wahyu turun ditambahi ghairu ulid. Orang-orang yang tidak jihad padahal tidak ada masalah udzur, maka kena hukum gini-gini. Sama orang haji itu wajib. Ya, tapi bagi mereka yang kena udzur miskin tetap kata ulama darani mboten. Tapi ya berat jadi ulama. Tentu pidato itu tidak populer, sangat-sangat tidak nopo. Musara kula payu kula teng desa kula tok. Macam ora tau gelem teng desa liya. Ya, tapi dicek Pak ya, tapi kudu biane 5 menit. Tapi alhamdulillah rata-rata sing kaji malah baca ini wis suwan kuwi. Angan-angan harus jenengan. Mau mlebu swarga syarat kaji itu lho. Bapak kula ora mlebu. Perkara niki derek napa? Ya alhamdulillah wong Indonesia rata-rata bayar kaji sehingga teori saya masih diterima. Paham ya kula baleni wae masalah nasa masuk mungkin wonten juga yang bilang. Dados hukum teng Ashabul Kahfi wong oleh minggat ketika ada masalah. Niku ra mesti berjalan sampai sekarang karena syariat kita adalah wong ngalim kudu wajib mutlak. Jika saya kira iso mentang-mentang dunia akeh maksiat mimpi ana katokan cepak blosor mimpi ana maksiat terus ngajak kanca itu golek ya aku paham terus marabu wah iso jare niru sinten Ashabul mboten sak. Karena syariat kita adalah wong ngalim wajib mutlak balighu ani walau napa itu termasuk akidah Islam adalah bahwa syariatnya Nabi itu menakah syariat Nabi sebelumnya. Kecuali masalah akidah. Oke, kalau sudah beberapa contoh ya, kita tambah yakin. Tobatnya kaum Nabi Musa saling membunuh ketika bernyembah anak pedet. Patuhu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sementara tobat kita orang perlu saling. Nabi Ibrahim najisnya digunting, Nabi Musa juga digunting. Kita cukup diunggah. Jadi banyak sekali syariat-syariat yang terus beda kita dengan nabi-nabi. Sholat dengan cara begini juga hanya syariat kita. Makanya Nabi sering bangga, itu khamsan lam yu'tahun nabiyyun qabli. Saya ini diberi 5 yang nabi sebelum saya tidak dikasih. Jadi banyak sekali keistimewaan tenggene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga masalah-masalah koyo amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian sampean bentang-bentang, jarene Nabi Ibrahim wong mau sanggup ngamali dhewe. Itu tidak bisa begitu. Syariat Nabi Muhammad sing bil ahadits as-sahihah al-warithah iku netepno ana syafaat.
Berarti ana wong sing amale ra cukup tapi mlebu swarga bisa faati Rasulullah. Berarti kan ada unsur orang lain yang mensyafaati di. Begitu juga syariat Nabi nak ana mayit disolati, ini sholat jenazah. Berarti mayit juga butuh doanya orang hidup. Berarti doanya orang lain. Apalagi Nabi secara sorry ngendikan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u awalatin sholihin. Bahwa kita boleh polemik masalah hitung dino 100 dino itu polemik kaifiahnya. Tapi kalau sampai polemik donga ora manfaat. Sampean mukhalifun lil ijma' itu menentang napa? Kalau ngingkari manfaat itu eling-eling. Karena ndongakno mayit itu sabitun bil Quran wa sabitun bis sunnah. Di Qur'ane nggih wa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Nah, hadisnya karuan Rasulullah itu berkali-kali mimpin sholat jenazah. Padahal intinya sholat jenazah mendoakan. Paham gitu. Terus pun-boten rancu, sampai pun-boten rancu. Ini pentingnya ngaji. Jadi kalau masalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini tadi lawan, umpama maknane kayak kata mereka, itu tetap orang ngaji untuk syariat Kanjeng. Apalagi nggak ada jaminan kalau maknanya kayak yang mereka tafsir. Ya misalnya manusia itu mau sanggup ngamali dhewe. Tentu anak kita ini ya bagian dari ngamal. Karena dia cara lahir sababul wujudil walad iki bisa babil sebab anak iku ana napa? Lane Nabi nate dawuh wa inna atyabakas birrajuli waladuhu. Dan sesungguhnya terbaik dari kerjanya seorang bapak adalah anak kecil duwe nggih to nggih. Tak wali-waline si Abdul Qadir, tak wali-waline Imam Ghazali, tak wali-waline Imam Nawawi umpama ora ana anak iku agama ora nganti saiki. Lan kula nabi anak kula niku kula hormat, kira kula jenengan mati. Sing terus aku mau tetap anak kita. Anak kita terus nomornya sampai anak-anaknya kita. Itu disebut yarisuni wa yarisumin ali napa? Jadi ora iso wong anggap anak itu bagian dari terpisah dari kita, maksudnya enggak iso. Paham ya? Jadi sampean mulane sing yakin nak anak itu bagian dari. Sebab itu wonten dia akilah nak begini begini. Nah anak mata ini sibul khotok, itu keluarganya kena denda semua. Karena anak tidak terpisahkan dengan apa orang. Tapi ngeten teori-teori detail ngeten ini banyak butuh ngaji kapan. Wong saiki salah kaprah. Wong koyo syariat Nabi Ibrahim itu mesti kadang syariat yang tertentu itu statusnya mansuh. Statusnya apa? Mansuh. Paham ya, terus ini masalah-masalah detail fikih tapi perlu kalau aturaken ben-ben salah paham. Nggih, ben-ben apa? Salah paham. Jadi kalau baleni iki, nak manfaate donga lil mayyit iku bil ijma', paham napa? Yang jelas-jelas nang nggone salat jenazah gitu. Muni Allahumma ighfir lahu wa afihi wa'fu. Sampai pangeran dirayu dipek menangi dhewe. Ngono mayit tak dipek menangi dhewe. Allahumma in kana muhsinan fazid ke ihsani. Nak apik tambahi Gusti, tapi nak elek sepuro juga menangi apa? Mestine ora dipek menangi dhewe. Nak apik ya wales sak kadare, nak elek ya wales sak kadare kan ora iku dipek menangi dhewe. Nak apik kon lipatno. Nak elek kon nyepi. Ya dipek menangi dhewe. Tapi wong kadung njaluk menitan. Ya tapi dipek napa? Kon kula terusaken. Wala tastafti fihim minhum ahada. Wala taqulanna lan wa ta'ala lan takok ing nabi sapa ahli Makkah sapa penduduk Mekah an khabari ahli kahfi saking critane ahli kahfi. Pakola moko dawuh sapa nabi. Ketika nabi ditanya, "Mas critane ashabul kahfi piye?" Jawab nabi, "Birukum bihi watan." Biru bakal nyritano ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan khabari ahli kahfi watan ing dalam desa. Walam yakul lan ora dawuh sapa nabi insyaallah dawuh insyaallah. Ketika nabi ra dawuh insyaallah kana jalan moko tumurun apa dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qatan illa ayyashallah. Wala taqulanna lan aja ngucap temen sira kabeh li syai'in maring perkara. Li adbi syai'in tegese krana are perkara. Kowe aja ngucap ngene, ini sak temene ingsun fa'ilun bakal nglakoni dzalika mengkon-mengkon syai' godan ing dalem sesuk. Yo sesuk tak critani. Tima tegese ing dalem perkara tak kang bakal teka apa men zamane sangi zaman. Illa ayyashallah kecuali mbok barengi dawuh insyaallah. Ila ayyashallah yen ngersano sapa Allah apa.
ai lamu talab pisan kesele wong sing nggoni di masyiatillah lan kersane Allah taala. Di antakula gambar untuk ngucap sira kabeh insyaallah. Waktu lan ini sira robbaka ing pangeran sira. Masyiatahu tegese kowe eling kersane Allah. Tingkah mulai eling mu'alikon hale wong sing gantungno biha kelan masyiatillah. Kamu selalu bergantung isane nglakoni perkara nak ana kersane Allah. Ida nasita nalikane lali sira atak liko ing gantungno perkara biha kelawan masyiatillah. Waya kunulan ana apa zikruha eling masyiah iku badan nisani sause lali iku kadzikriha kaya dene eling masyiah mal kauli sertane pengucapan. Kala dawuh sapa Al Hasanul Hasan wa ghairu lan liyane Al Hasan Basri. Asal madama selagi cek ana sapa wong fil masjid ing dalam masjid. Jadi nak bar meni. Sesuk teko nggonku yo. Terus sampean merasa karena memastikan tuh potensi salah, potensi ngelangi janji tambahi insya. Tapi nek insya Allah mesti dari mesti teko. Tapi insya Allah saat ini juga akal-akalan. Gue ngerti, besok utang bayar, ya insya Allah. Tapi niatnya pun ngelek, kenapa? Maksudnya orang ngono iku ora. Waktu lan ucap sira ata menawa ayat dia yang tau nunjukno sapa apa. Ata menawa ayat dia yang tau nunjukno sapa apa. Masalah ata ni wonten sing maknani khobar, wonten sing maknani fa'il. Ento nunjukno ning ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun, ata ayat dia ni sapa Rabbi pengiran ingsun. Di akroba maring perkara sing luwih parek minhaya dibanding iki. Min khobari ahlil kafi dibanding ceritane ahlil kafi fidalalati atau fidilalati dalam nunjukno ala nubuwate ngatasé kenabian itu. Niku sing maca sebener ulis dalalah, cuma istimalnya itu dilalah. Rosadan ing nunjukno ning kebenaran, hidayatan tegese nunjukno ing kebenaran alam.